Halo semuanya, selamat sore kepada seluruh pendengar dan penonton podcast Tim Bantuan Medis Baswara Prada. Sebentar lagi kita akan memulai acara podcast Tim Bantuan Medis Baswara Prada pada tahun 2022. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Miracle Nyoman Sanjayeli sebagai moderator yang akan memandu podcast ini pada 1 jam ke depan. Oke, baik. Di depan saya telah hadir narasumber yang sudah luar biasa sekali dan udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini dengan tema Prepare Yourself for BIEBS Battle Round 2022. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau adalah Dr. Tanjung Subrata M.Rep Pro dan juga Dr. M. Chandra Wijanadi. Bagaimana nih dokter hari ini kabarnya? Luar biasa nih, diundang di tempat podcast yang keren ya. Ya, setara dengan Close the Door ya, jadi Kobusir ya, dengan banyak sekali kisah-kisah inspiratif ya. Jadi bisa membuat kita makin semangat dan terpacu jadi lebih baik ya. Amin, semoga kita juga bisa Ya. makin berkembang lagi. Ya, amin. Jadi hari ini kita tuh akan membahas tentang BIEBS atau yang biasa disebut Bali International Emergency Battle Summit. Jadi untuk pertanyaan membuka ini dokter, apa sih yang bisa dijelaskan dari dokter tentang BIEBS ini dokter? Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Miracle Lee. Nih Miracle tuh nama yang mukjizat banget ya. Makasih banyak. Dan ada di mana-mana lagi. Oh, iya. Cabangnya banyak. Ya. Baik, BIEBS itu sendiri apa sih? Bali International Emergency Battle Summit 2022 itu adalah sebuah acara yang diinisiasi oleh Fakultas Kedokteran Udayana bekerja sama dengan CVBB Medindo dan berkolaborasi juga dengan FKIK Warmadewa dalam upaya mempersiapkan ekosistem yang handal dalam menghadapi yang pertama event internasional kita G20 di mana Indonesia menjadi presidensial G20. Terus yang kedua bersiap menghadapi Bali sebagai pusat KEK kesehatan di Indonesia yang akan berpusat di Sanur, dan yang ketiga Bali sebagai poros perdamaian dunia. Nah, jadi dengan dasar 3 tadi kita bersama-sama membuat sebuah rangkaian acara yang akhir dari acara itu ada battle. Ya, jadi sebenarnya acaranya kompleks. Ya, jadi mulai dari bulan Juli kemarin kita membuat 3 kali webinar, kemudian yaitu bulan Juli, Agustus, September, kemudian diikuti oleh seminar, workshop dan simposium pada bulan Oktober November nanti diakhiri oleh battle. Tapi sebelum diadakan battle tadi, kita ingin memastikan orang-orang yang ikut dalam battle tadi benar-benar fit. Nah, oleh karena itu ada yang namanya prepare for battle atau acara pra-event seperti itu. Seperti itu nih dokter. Berarti acaranya itu berlangsung dengan panjang, tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu sebagaimana sih tubuh kita ini bisa melakukan tugas tersebut. Yes, banget. Iya dokter, berarti kegiatan ini itu mengenai tentang diri kita juga dan juga tugas yang akan kita lakukan gitu ya dokter. Yeah. Oke, serangkaian acara ini tuh akan dimulai dari kapan sampai kapan nih dokter? Ya, sebenarnya untuk 3 webinar pertama itu sudah jalan ya. Dari bulan Juli webinarnya tentang persiapan evakuasi dan dasar-dasar evakuasi Trimatra, darat, laut, dan udara. Ya, kemudian Juli, Agustus kita buat manajemen evakuasi in underwater emergency patient ya. Jadi kemarin kita ambil decompression sickness dan hyperbaric chamber. Nah, kemudian bulan September kita buat manajemen emergency in pregnancy. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi kedaruratan dalam kehamilan, kemudian ada inbound flight ya. Kemudian pesertanya rata-rata dari 3 webinar itu 500 sampai 600 peserta per acara seminar. Nah, kemudian nanti akan ada pra-event itu tanggal 24 September ya, dokter ya. Nanti akan dipimpin langsung oleh Dr. Tanjung. Bagaimana peserta dari event battle tadi akan dipersiapkan baik-baik, baik itu fisik, mental ya, dicek cardiorespiratory system ya. Kemudian nanti akan keluar hasil nih, dia pas atau harus melakukan beberapa serangkaian pelatihan atau training, dan akan ada rekomendasi nanti langsung dari Dr. Tanjung.
Ya, kemudian nanti acara puncaknya pada tanggal 29 Oktober sampai 3 November, yaitu ada 2 simposium, ada 2 hari workshop dan 2 hari battle. Battle-nya akan dilangsungkan finalnya di Nusa Lembongan dan Nusa Penida, yang kita akan buat scene-nya semirip mungkin ya, senatural mungkin dengan tantangan alam yang sekeren mungkin. Nah, jadi kita tunggu ya siapapun ini. Dan hadiahnya yang nggak kalah lagi nih, hadiahnya total 60 juta rupiah uang tunai. Ya, juara satunya 30 juta rupiah, juara 2 20 juta rupiah, juara 1 10 juta rupiah cash ya. Di samping nanti hadiah hiburan lainnya ada medali dan sebagainya ya, dan piala. Nah, ya. Dokter, dari semua yang sudah dokter jelaskan, jelas dari semua serangkaian nih, berarti ada sekelompok orang yang mungkin dikhususkan gitu, dokter. Jadi siapa sih yang boleh mendaftar atau mengikuti battle ini? Ya, jadi satu tim terdiri dari 3 orang, yang pasti terdiri dari tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan itu baik dokter, perawat, bidan, para medis ya, yang bisa ikut dalam acara ini. Nanti case-case-nya kita akan buat case emergency senatural mungkin seperti contohnya serangan jantung, pasien tenggelam atau pasien kejang ya, atau pasien eklamsi seperti itu. Dan kita akan buat case-nya senatural mungkin, jadi tidak hanya memahami teori saja, tetapi juga harus kuat fisik, karena akan lifting and moving ya dokter ya. Jadi memindahkan pasien nggak hanya di medan datar saja, kita akan melakukan tes juga di beberapa medan yang miring ya, atau ada reclining begitu ya. Ya begitu. Berarti kita sekarang udah tahu nih garis besarnya acara tersebut, itu berarti tentang banyak pertolongan, pelajaran pertolongan untuk training khusus lah istilahnya. Jadi sekarang kita mau bertanya nih ke Dokter Tanjung, kita sebagai peserta nih, apa sih yang harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk mengikuti acara ini? Ya, terima kasih Dokter ya, terima kasih Dokter Chandra ya. Ini luar biasa ya, kesempatan kita bisa ikut serta di tengah-tengah ya. Kita yang terima kasih dokter, sambutannya dari FK Warmadewa ini saya bilang wah beyond our expectation ya. Kita sangat merasa bangga ya, sangat merasa bangga. Jadi ide kita ternyata diapresiasi oleh semua pihak, dan Dokter Tanjung juga sangat semangat sekali ya. Beliau sampaikan this is my dream. Oke, let's we make our dream come true, saya bilang gitu. Oke, thank you ya. Tadi bicara dream itu sebenarnya kalau kita bermimpi pilihannya cuma 2. Apakah tidur melanjutkan mimpi atau bangun mewujudkan mimpi? Yes. Nah, sekarang kita bangun untuk mewujudkan mimpi. Yes, yeah, applause dulu dong. Yeah. Oke, kembali ya. Kebetulan saya beberapa tahun yang lalu juga pernah di suatu institusi kesehatan yang bergerak di bidang kegawat daruratan ya. Ya jam terbang lumayan dari kejadian bom Bali, terus evakuasi dengan bahkan sampai waktu itu ada kejadian di Dreamland. Tapi jangan bayangkan Dreamland seperti hari ini loh ya. Dreamland tahun 2000-an itu nggak ada jalur, nggak ada, itu benar-benar tebing karang, kita harus merayap turun. Nggak, air putih itu harus orang negen atau nyun ya. Jadi nggak ada air ini, jadi benar-benar itu masih masih virgin natural, banget. Natural. Yeah. Jadi ada suatu kecelakaan, kebetulan waktu itu saya jaga sore, yang tim pagi berangkat evakuasi, timnya berhasil sampai ke ini mengevakuasi, pasiennya mengalami cervical trauma. Yeah. Jadi tetraplegia atau lumpuh total ya. Kita sudah masuk ke bot ya, spine bot, kita ikat segala macam. Nah, bawa naiknya nggak bisa. Nah, di sini waktu itu saya bayangkan, mau skill kita sehebat apapun, mau knowledge kita secanggih apapun, pada saat fisik kita tidak memungkinkan, ya termasuk evakuasi kan fisik dong ya. Ya kalau dengan doa harus dia naik sendiri, saya juga senang ya, tapi kan nyatanya nggak sesederhana itu ya. Nah, coba waktu itu kita kebetulan ada kerjasama waktu itu namanya Air Bali. Jadi kita hire helikopter. Jadi hanya ngambil dari pantai sampai ke tebing atas tempat ambulan kita. Waktu itu ada yang nanya, loh kenapa nggak sekalian ke rumah sakit? Masalahnya rumah sakit ya nggak punya helipad. Susah turunnya. Sama juga ya, jadi ya bayangkan ya. Itu sekitar ya bilang 15 atau 20 tahun yang lalu, itulah kondisi real yang kita alami di Bali. Sekarang mungkin sedikit lebih baik. Ya, tapi untuk jauh lebih baik itu banyak PR atau banyak lubang-lubang baik besar maupun kecil yang harus kita tutupi. Nah, kalau yang kita belum bisa menutup lubang besar, ya minimal kita tutup dulu lubang kecil, yaitu diri kita. Ya, kembali tadi jadi pada awal waktu Dr. Chandra cerita sama saya katakan
pertolongan evakuasi air laut ya, bukan Iya. air kolam loh ya, Iya. air laut. Iya, iya. Itu tidak sesederhana kita nonton Baywatch. Iya. Ya, orang Benar. datang Nggak seindah itu ya. langsung nggak sesederhana itu ya. Saya juga sering di laut, saya sering di pantai ya. Kita bawa surfing board ya. Itu kalau kita pakai yang long board yang besar, itu kita maju semeter, kena ombak bisa mundur 3 meter. Iya. Berat banget. Itu belum ada orangnya loh ya, belum ada pasiennya loh Iya. ya. Jadi ibaratnya untuk masuk mengambil pasien aja itu sudah tantangannya fisik banget. Iya. Belum nanti pasiennya dipindahkan ke bot, kemudian dievakuasi ke pantai. Nah di sini kemarin saya katakan, apa nggak sebaiknya kita lakukan tes dulu pada peserta tadi. Iya. Jangan sampai nanti pesertanya niatnya baik mau menolong orang, akhirnya dia jadi korban. Iya. Ingat ini laut loh ya, Iya, iya. tidak kolam ya. Kalau kolam sih nggak apa-apa ya, tapi kalau Iya. laut ada arus, ada gelombang, ada ombak dan seterusnya, belum karang di bawah dan seterusnya. Nah di sini lah, jadi intinya adalah kita melakukan namanya tes fisik ya. Tes fisik kebetulan ada anak TBM ini sudah biasa, Dr. Chandra kita memang latih tiap anggota baru mutlak dia harus fisiknya prima Iya. ya. Kenapa? Karena namanya tim bantuan medis bisa terjadi di mana saja, kapan saja, bahkan di tempat yang tanda petik tidak ideal. Iya. Ya, bisa di lapangan, bisa medannya tidak rata, bisa di air, bisa di gunung, di mana saja. Bisa kejadian bencana alam, bencana teror dan segala macam. Artinya harus siap di segala medan ya, dokter. Nah, medan. Makanya mutlak fisik harus dibutuhkan. Karena kecelakaan tidak pilih-pilih ya. Silakan nggak pilih. Iya. Makanya dulu ada yang mengatakan, wah, apa sih anak masuk ke dokteran harus dilatih fisik, emangnya mau jadi atlet? Tidak. Kita tidak menciptakan mereka jadi atlet, tapi minimal batas average itu tercapai dulu lah. Iya. Batas rata-rata aja kan ini loh nanti CPR nggak kuat, Iya. ya, Oh, iya. evakuasi nggak bisa, dan segala Iya, macam. iya, Terus iya. Anda mau ngapain ke sana? Ya, nampang doang, kan enggak dong. Iya, Ya, dong. tujuan kita kan bisa menolong dan hasil pertolongan tadi benar-benar bisa bermanfaat bagi pasien atau masyarakat itu sendiri. Nah kembali ya, jadi dalam tes tadi kita kerucutkan ya, kalau kita lihat kebugaran fisik kita sebenarnya ada 11 komponen dokter. Iya. Ada kecepatan, ada kelincahan, koordinasi, itu kan lebih ke atlet ya. Sementara yang terkait langsung sama kesehatan ada 5 komponen, yaitu daya tahan kardiorespiratori atau cardiorespiratory endurance, terus ada muscle endurance, ada muscle strength, ada flexibility dan body composition. Iya. Nah untuk dia minimal kita biar nggak terlalu banyak juga tesnya karena waktunya terbatas, kita pilih 3 ya. Untuk salah satu misalnya dia CPR dia butuh apa sih? Ya kan, karena gerakannya apa kan, otot dada, otot bahu, otot lengan ya, pinggang juga. Nah di situ nanti kita lihat adalah daya tahan otot atau muscle endurance-nya dalam dalam tes push up namanya. Ya, nah anak-anak ini sudah biasa melakukan tes itu ya. Terus kemudian ada YCMA, itu adalah semacam ada tumpukan stepnya atau step itu kayak tangga ya, dengan tinggi tertentu. Pada pria ada tingginya 16 inci, pada wanita 12 inci. Nah nanti mereka akan bergantian naik turun tangga ya, dihitung dengan namanya metronom. Jadi ada beatnya ya, itu menggunakan beat 96 beat per menit ya selama 3 menit. Kemudian setelah selesai 3 menit dia duduk istirahat 1 menit, dihitung nadinya. Jadi kita tesnya tuh nggak harus harus lari 1 lingkar keliling, agak bisa sih, tapi kan ribet ya. Iya, Harus ribet, cari harus lapangannya, belum lagi petugas di lapangan. Jadi ini kita semua tesnya adalah indoor. Iya. Tidak perlu kemana-mana. Jadi ini nanti itu ada dikelompokkan ya, nanti yang mana dulu. Terus sama satu lagi adalah hand grip strength test, jadi adalah kekuatan otot lengan. Karena itu memang dalam saya lihat ya, selama di lapangan itu kan kekuatan otot lengan itu sangat menunjang kali ya, kayak kita ngangkat pasien, evakuasi pasien segala macam itu kan sangat mendukung untuk aktivitas atau tugas kita di lapangan. Iya. Itu dari saya. Iya, keren banget. Keren Jadi banget nih. keren banget nih, tepuk tangan dong, nggak boleh ragu-ragu kalau tepuk tangan ya. Jadi inilah yang kita harus utamakan ya, nggak cuman pasien safety tapi juga tenaga kesehatan safety ya. Jadi pada saat kita sebelum lomba kita harus prepare nih. Kalaupun belum siap kita bisa latihan atau dipersiapkan dokter ya dengan beberapa skema. Itu kita akan mulai jam 9. Mohon nanti waktunya datangnya on time ya. Iya. Karena waktunya mepet, nanti pakai pakaian training atau pakaian olahraga. Jadi 30 menit pertama itu berupa teori ya. Mungkin kalau sepintas orang merasa tuh kan sudah tahu ya, semua orang sudah tahu. Nah, pertanyaannya ini bukan seberapa banyak Anda tahu, tapi seberapa banyak Anda melakukan. Iya. Contoh paling sederhana adalah ini air ya. Kita sebagai tenaga medis rata-rata kita bekerja di tempat pasti Air, saya berasa. di ruang operasi. Ya. Itu temperatur maksimalnya itu 18 derajat.
nggak boleh di atas itu rusak alatnya. Ya, jadi dingin banget di ruang operasi, dingin banget. Apa akibatnya? Rata-rata orang yang bekerja di sana dia cenderung tidak akan haus. Dia akan jarang minum. Mereka kira-kira tahu nggak berapa sih kebutuhan orang harian orang air ya? Iya. Kira-kira berapa? Sesuai yang selalu kita dengar 7 gelas per hari atau 8. Tergantung gelas ya. Tergantung liter gelasnya. ya? Liternya sekitar 1,5 liter atau 2 Oke, liter. 2 liter ya. Sebenarnya adalah 2 liter, batasnya adalah 2 liter. Nah, pertanyaan saya, apa Anda pernah ukur sehari Anda minum berapa? Ya, sering dalam semua seminar, acara segala macam kan biasa kita dapat lunch box ya. Lunch box itu kalau saya perhatikan ya, lauknya hampir pasti habis. Nasinya mungkin sisa dikit. Yang sisa banyak pasti air. Karena air itu kalau kita pakai yang yang gelas ini kan yang botol ya, ini 600 cc ya. Yang gelas cuma 220. Itu aja nggak habis. Ya. Rata-rata coba perhatikan. Jadi orang minum itu ibarat hanya untuk nelen, bukan untuk kebutuhannya. Iya. Dan yang paling celaka adalah pada saat orang baru minum, pada saat yang masa haus, itu yang paling celaka. Minum jangan menunggu haus. Tunggu Anda, kalau haus berarti sudah something wrong in your body. Jadi jangan nunggu haus. Nah ini hal sederhana, tapi saya melihat selama ini tidak dilakukan. Padahal itu kalau kita lihat ya, itu untuk fungsi kita ya, untuk aktivitas fisik kita segala macam, cairan ini mutlak. Ya. Atau yang ini deh, sering kita lihat tim sepak bola kita nih. Babak pertama kan keren-keren tuh. Kita leading nih, babak pertama begitu masuk babak kedua memang. Iya. Coba kita perhatikan ya, tonton sekali-sekali ya. Pas lagi istirahat break babak dari babak pertama babak kedua ngapain dia? Datang minum dikit, sisanya diguyur ke kepala. Iya. Mendinginkan. Sisa Kalau waktunya. kita estimasi misalnya ya, bilanglah satu hari kita makan 3 kali, minumnya 1 gelas, bilanglah habis nih 1 gelas ya. Itu 220, bilanglah 200, itu baru dapat 600 cc. Tambah kita ngopi, ngetes ngopi pagi, ngetes sore, dapat lagi 200, 400, nggak sampai 1 liter sehari. Kebayang nggak? Ya, Jadi kalau saya benar-benar. tanya cara praktis gimana? Oke, ini nggak cukup merah ya, nggak ya. Kalau ini kan 600 cc, kalau saya paling gampang targetnya ambil yang 1,5 liter. Yang gede kan 1,5 liter. Ya, berarti itu harus habis sehari. Plus kita ngopi sekali atau ngetes sekali, dapat 200, udah hampir 2 liter. Luar biasa. hal Itu simpelnya ya simple, penghitungannya. Tapi pertanyaannya dilakukan atau tidak? Benar. Ya itu nanti kita akan berikan ke masyarakat ke tenaga kesehatan dulu lah ya. Jadi jangankanlah kita mengharap orang awam sehat ya. Tenaga kesehatan kita aja belum tentu sehat. Iya. Betul. Benar juga dokter. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari tenaga fisik pertama, tenaga kesehatan, kita perhatikan terlebih dahulu untuk fisiknya. Selama ini kita menolong orang kalau memang diperhatikan ya, kalau nggak di rumah sakit, di klinik, biasanya yang turun ke lapangan itu seperti dari penolong seperti PMI gitu. Berarti fisiknya dari PMI dan juga pemadam kebakaran itu berarti lebih lebih fit istilahnya. Ya, secara teknis mungkin mereka lebih fit ya. Atau kalau di pantai ada namanya Balavista. Itu saya memang salut ya kalau Balavista, karena saya dulu pernah di satu ini di Gianyar, Pantai Lebih ya. Jadi orang-orang di sana katanya meskipun nggak punya ijazah, nggak bisa baca tulis ya, yang penting kalau dari sana diterima nih Balavista. Karena apa? Ombaknya kan ekstrim banget. Kalau dia lulus di pantai itu pasti pantai lain dia bisa. Itu memang fisik, terus kemampuan mereka membaca gelombang itu juga ya, itu memang istilahnya itu kan nggak bisa kayak kita baca buku terus langsung tahu, nggak ya, itu pengalaman selama kita di air tuh tahu ini gelombangnya narik atau enggak dan seterusnya ya. Nah yang jadi pertanyaannya, mereka secara fisik mungkin mereka mampu, tapi apakah secara teknis dan skill mereka bisa? Itu loh. Nah, disinilah sebenarnya ya, kemarin kita sama Dr. Chandra juga sudah bicara di Radio Thompson ya, bahwa sebenarnya yang paling ideal untuk melakukan pertolongan adalah orang di sekitar kejadian. Itu paling ideal. Mau sesakti apapun kita ya, secepat apapun, tenaga medis butuh waktu untuk mencapai tempat lokasi. Apalagi kalau lokasinya di gunung, wah itu kan pasti makan waktu kan. Nah, benar-benar keselamatan orang itu berkurang dari detik ke detik, bukan menit ke menit, detik ke detik ya. Jadi keselamatan. Jadi pada saat orang awam yang di sekitarnya bisa melakukan pertolongan pertama dengan benar, dengan tepat, ya, itu saving atau life saving dari korban akan sangat akan sangat tinggi sekali. Jadi di sinilah PR kita bersama mungkin ya, mungkin lewat Dr. Chandra juga nanti ke depannya, bahwa sebenarnya orang-orang di pusat pariwisata tuh sebenarnya mutlak mereka harus diberi pelatihan
tentang kegawat daruratan, terutama bantuan hidup dasar. Untuk para medis ya, sebagai para medis ya. Iya, Iya. jadi Nggak harus punya iya. background kesehatan, nggak harus, tetapi CPR-nya, Iya. ya, maka sekarang AED-nya, di Iya. airport kan sudah ada di pasar-pasar ya. Iya. Cuma waktu itu saya tanya ada teman, emang pernah ini? pelatihan Ada pelatihannya. Pelatihan ada. Bisa saya kalau ada kejadian berani mati? Enggak. Iya Berarti dari masing-masing orang tuh ada kelebihan dan kekurangannya, baik dari dokter, tenaga medis maupun yang tenaga lapangan. Kalau Dan di dari event ini kita bersama-sama berkolaborasi membuat ekosistem yang mempersiapkan Bali dan Indonesia sebagai pusat medical tourism. Wih, Dan- gitu, tepuk tangan Ya, dulu dong. Jadi Ini tidak acara tidak yang memandang luar biasa. kamu berasal dari mana ya. Dan ternyata sebenarnya Dok, untuk acara tanggal 24 itu ada yang keren juga nih Dok. Sponsor kita Oh iya, saya sampai lupa. memberikan apresiasi yang luar biasa ya Dok untuk pemenang acara besok tanggal 24 ya. Ada juara 1, 2, 3-nya. Mungkin ada yang penasaran Dok, apa sih hadiahnya Apa nih buat kira-kira? acara tanggal 24 nih? Acaranya hadiahnya keren banget nih. Mungkin Dokter Tanjung. Terima kasih, kebetulan saya juga di dunia kebugaran ya, selain di dunia kesehatan, saya juga di dunia kebugaran. Kita memberikan pelatihan untuk tenaga trainer atau personal trainer ya di pusat kebugaran. Kita kerjasama dengan salah satu pusat kebugaran yang cukup besar di Bali ya, namanya Fitness Plus Indonesia. Saat ini sudah beroperasi ada 6 cabang ya, ada di Jimbaran, ada di Canggu, ada yang di Gatsu Barat, ada yang di Bedahulu, Batu Bulan, di Mahendra Data dan seterusnya, dan akan segera buka 3 cabang lagi di Sanur, Ubud dan Uluwatu. Nah, atas kerjasama mereka juga ya, jadi mereka akan memberikan hadiah voucher ya, karena di sini kan kita bilang kebugaran fisik. Kebugaran fisik itu tentu ada suatu proses latihan. Ya, Benar. beberapa memang kita desain ya, nanti jadi 30 menit itu teori, 30 menit kita lakukan praktek latihan, ya, untuk paling tidak, ya untuk level average dulu lah, nggak usah jadi excellent lah, itu masih jauh ya, excellent itu kan, waduh perjalanan Butuh latihan panjang ya. lah ya, tapi minimal dengan average, dengan harapan kalau di average ya minimal mereka fit untuk battle, ya, kalau di bawah itu nanti kita ragu-ragu nih. Ya, itu kembali ke orangnya kan ada orang merasa enggak, saya sanggup ya silakan ya, tapi resiko ditanggung penumpang kan begitu kan. Nah, pusat kebugaran ya, kebetulan dari Fitness Plus Indonesia ada 6 yang sudah beroperasi. Nanti dia akan memberikan ada 3 voucher untuk juara 1, berarti yang terbaik ya. Dari 3 tes tadi, tes kekuatan, tes daya tahan otot dan daya tahan kardiorespiratory. Yang terbaik akan mendapatkan free membership selama 1 tahun Wow. di seluruh cabang Fitness Plus Indonesia. Yang normalnya seharga berapa tuh Dok normalnya? kalau normalnya kalau nggak salah sekarang antara 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta. Luar biasa banget. Dua adalah free. Dapat free ya, Dok, ya? Free, Free free setahun. ya. Yang Keren. juara 2 free-nya 6 bulan, juara 3 free-nya 3 bulan. Dan bagi semua peserta ya, kan nggak semua orang dong juara. Iya. Ya. Yang lain dong gimana? Oke, diberikan tambahan diskon 20% untuk sebagai membership. Semua Semua peserta. Jadi Semua peserta. kalau mau daftar jangan ragu-ragu. Jangan ragu, bisa Hanya dicatat ya, dengan semua peserta Semua mendapatkan. Iya. 20%. Jadi artinya kita juga memfasilitasi, nggak cuma ngomong doang. Terus latihannya di mana? Oke, ini ada suatu tempat, alatnya lengkap, ada trainer-trainer yang sudah bersertifikat ya, dikasih potongan harga. Ya, kalau yang juara bahkan bisa digratiskan. Itu. Keren Keren. banget, acara ini udah memfasilitasi dari awal, Ya. dari tes, dari pengetahuan sampai proses perjalanan Prakteknya, menjadinya. prakteknya sampai nanti di battle, di hari H battle minimal mereka siap. Iya. Kalaupun jeleknya bilang dia tidak berhasil menolong orang si korban, minimal jangan nambah korban. Iya. Sistem betul. triase jangan jadi korban selanjutnya. Iya, betul. Dan itu cukup hanya dengan 150.000 saja. Itu teman-teman udah dapat semua fasilitas tadi untuk acara pra-event tanggal 24. Ya. Jadi Dapat buruan benefit. ya, Udah daftar. dapat benefitnya, bonusnya, juga Ya. pengetahuannya luar biasa banget. Acaranya udah lengkap banget nih istilahnya. Ini mungkin satu dikit tambahan ya, kebetulan acara ini nanti akan sebenarnya ini di running oleh tim bantuan medis Baswara Prada. Ini adalah tim bantuan medis dari FKIK Warmadewa, di mana memang anak-anak ini kita latih dari awal ya. Jadi waktu mereka masih baru anggota kita tes fisiknya ya. Jadi ya tadi ya, karena apa? Karena di lapangan kita mutlak ya butuh fisik ya. Kita butuh doa pasti ya. Tapi dalam melakukan pertolongan mutlak kita harus punya skill, punya knowledge, dan juga punya fisik yang mumpuni. Jadi anak-anak ini yang akan melakukan tes ya, karena mereka sudah tiap tahun ya tesnya ya. Jadi untuk di kelasnya yang baru bukan seperti ngebully, nggak juga ya, tapi tesnya memang murni, dan itu kita lakukan sebagai riset, penelitian, skripsi dan seterusnya. Jadi tes itu nggak hanya sekedar melihat
angkanya bagus atau tidak, tapi kita bisa kembangkan dalam suatu penelitian. Oke, kalau metode A hasilnya lebih bagus nggak, metode B dan seterusnya. Itu Dr. Chandra. Siap, keren Wah, banget. Luar biasa banget. Tim bantuan medis ini juga Jadi semangat nggak? semangat banget dong. Apalagi saya juga Iya dong. selalu mengikuti kegiatan tim bantuan medis, jadi udah mengerti. Biasanya orang mikir kayak, ngapain sih harus push up, ngapain harus lari, Iya. susah, capek. Tapi kan tujuannya memang untuk menolong orang. Iya. Menolong orang itu memang harus memiliki fisik yang kuat. Apalagi di tema ini lebih fokus ke laut nih, dokter ya? Karena Atau nanti gimana? settingnya ya. Jadi kita 3 medan darat, 3 laut medan, dan udara. udara. Jadi kompetensinya harus menguasai 3 medan itu trimatra ya. Wah, battle-nya berarti di 3 bidang ini. 3 di bidang dengan kasus yang berbeda-beda. kasus yang berbeda-beda. Yang Ya. tadi di laut itu ada di bagian Jimbaran. Ya, jadi bukan serangkaian nanti. Jadi Serangkaiannya serangkaian. semuanya di sana. Jadi darat, laut dan udara. Nah, tetap akan jadi rahasia. Ya, ada misteri biar penasaran kan. Surprise ya, nanti Gimana surprise. nih? Jadi kalau kita kasih tahu bocoran semua jadi udah Asik. ketahuan Asik ya. dong. Nanti RPK-nya udah gamenya udah ketahuan. Ketahuan. Nah, tapi challenging-nya adalah clue-nya, case-nya ada di darat, laut dan udara. Jadi buat tim yang pengen menjadi pemenang juara nih ya, event pertama di Indonesia ya, battle ground pertama di Indonesia dan juga pertama di Bali, siap-siap nih harus belajar. Kalaupun yang udah lewat dari webinar 1, 2, 3 mungkin bisa nonton YouTube kita juga. Ya. Terus kemudian mungkin ada yang penasaran nih kalau mau daftar gimana? Ya, kalau mau daftar nanti bisa hubungi ke 0859 7951 1385 strip 88 ya. Jadi 0859 7951 1385 atau 88. Jadi ada 2 nomor. Oh, iya. Ini Pokoknya- jadi dari teman-teman yang produksi ini ya bisa diedit tolong ya untuk nomornya supaya bisa gampang dicatat nih. Oh, iya, benar, betul, benar. betul. Jadi biar kayaknya harus cari informasi mau daftar di mana, berapa Yes. peserta dan lain-lainnya, Yes. biayanya gitu. Jadi bisa ditanya-tanya aja segera Yes, ya kalau segera. bisa. Tuh. Dan be a champion. Bisa dicatat ya, benefitnya and be a banyak champion, banget. banyak banget. Mungkin sedikit malah champion ya. Kebetulan saya juga dulu backgroundnya di atlet, sekarang juga pembinaan di KONI juga. Sebenarnya sejatinya champion itu adalah bukan saat Anda menjadi lebih baik daripada orang lain, Yes. tapi kita menjadi diri kita yang lebih baik dari kemarin. Yes, luar Ya, biasa. jadi Luar biasa. itu medali, hadiah itu hanya konfirmasi. Yes. Ya, sebenarnya sebagai saat kita tidak butuh konfirmasi is fine. Ya. Tapi dengan adanya challenge ini kita akan tadi ya minimal kita melatih tubuh kita. Bukan hanya untuk masalah kita bisa nolong orang ya, tapi adalah menolong kesehatan kita sendiri. Ya, jangan heran ya, Indonesia adalah salah satu korban tenaga medis paling besar selama pandemi Covid. Ya. Betul ya, Dr. Betul, Chandra ya? betul. Ya karena kita lihat ya tenaga kesehatan di Indonesia ya tadi kalau nggak obes, hipertensi, diabetes itu orang yang sepenuhnya mengerti dengan ilmu kesehatan tapi tidak mempraktekannya. Ya. Terlihat banyak juga ya contoh-contohnya sekarang juga kita sebagai anak muda nih berarti harus mempelajari dari beliau-beliau yang sudah menjadi dokter gitu. Kita harus mempelajari nih gimana kesehatan tubuh kita harus memperhatikan tubuh kita terlebih dahulu baru menolong orang lain. Iya, jadi menolong diri sendiri dulu. Ya. Diri sendiri dulu bisa diinget ya. Jadi kita latihan fisik mungkin kecil-kecil dulu kali ya. Iya tentu dari ya, lari, ya gitu. bertahap ya, semua itu bertahap ya. Sama kayak kita ke sekolah kan mungkin kelas 1 SD kita pelajarannya 1 tambah 1, naik kelas 2 1 kurang 1 dan seterusnya. Nggak mungkin kita sampai kuliah 1 tambah 1 terus kan? Ya, betul. Itu ya. Makanya dalam aktivitas fisik itu intinya harus dilakukan secara gradual. Nggak bisa aktivitas fisik jadi aktivitas fisik yang dilakukan monoton, tubuh kita akan adaptasi. Makanya di sinilah perlunya kita sama-sama belajar, tapi yang paling penting dari proses tadi bukan belajarnya, prakteknya. Belajar tanpa praktek itu nanti apa ya istilahnya hanya seperti kantong kosong ya. Suaranya nyaring tapi isinya kosong. Iya, siap. Jadi kita harusnya mengisi kantong Iya. tersebut ya, jangan hanya bersuara. Jangan bersuara And saja. this is the time. Wih. Ya, Sekarang saatnya waktunya. bisa dapat yang komplit. Mulai dari ilmunya, skillnya, sampai implementasinya. Iya. Oh ya, nggak kurang lagi nanti pada saat event puncak kita nanti ada Hospital Expo dan Food Festival. Jadi komplit banget ya. Komplit banget. Jadi selain kita dapat ilmu, kita juga dapat membangun jejaring juga dan
perut kita juga kenyang. Yeah. Betul. Yang pembicaranya udah confirm dari India, Filipina dan Internasional Thailand ya, Internasional internasional ya, ya. Cak. India, Filipina dan Thailand yang mereka akan Ah. sharing pengalaman mereka di bidang emergency. Salah satunya ada bedah kardiovaskuler dari Dari India, India ya. juga ya, kemarin udah Wow, confirm keren banget. pasti bakal join. Nah, jadi jangan sia-siakan nih Ya. gimana kita bisa nggak hanya menambah ilmu tetapi juga memperluas jaring internasional kita. Berarti ini dari luar Pulau Bali juga bisa ikut dong? Oh, Dok? iya Sangat dong. bisa, Iya dong. seluruh penjuru dunia juga bisa, Wih, silahkan. Jadi ini harus Jadi kan disebarluaskan. Ya. berbarengan dengan event G20 ya. G20, Kapan lagi ya ya. seorang Bali, pulau yang ya relatif kecil tapi menjadi pusat perhatian dunia. Ya. Ya. Tadi It's maka the time. terakhir, Let's riding the wave. Bali sebagai poros perdamaian ya. Kalau Dunia, benar itu ya. terjadi, kita bisa mendudukan dua negara yang berperang bersama. Ya. Ini bisa akhirnya jadi perdamaian Momentum. dunia. Wah, itu luar biasa sekali. Luar biasa Ya. banget. Dari acara ini, jadi kita tuh merambat kemana-mana istilahnya. Iya, gitu. ya, iya. Mau perdamaian dunia, mau Iya dan dong, semuanya. iya. Kesehatan, ya. Kesehatannya Kesehatan, dapat ya. semua. Ya, gitu. ya. Apalagi terus untuk yang hal battle nih kata. Jadi dalam battle ini kalau diperhatikan banyak nih pesertanya harus ikut gitu ya. Kalau kita misalnya mau nonton gitu dokter, Bisa apakah banget, bisa, gitu, bisa datang ke venue-nya banget. langsung? Jadi kalau mau Ah. nonton nggak cuman nonton battle-nya, tetapi juga nanti bisa menikmati Hospital Expo dan Food Expo. Jadi dapat keduanya. Wih, dapat Ya, keduanya. supporter dari teman-teman pasti dibutuhkan ya, biar penyemangat teman-teman. Iya betul. Berarti pada mungkin saat barangkali tanding. keluarganya yang mau nonton Yes, battle, yes, ada suaminya, yes, istrinya, ya, bisa semua didukung diundang semua. aja, ya, semua diundang. Oke, baik. Jadi rangkaian acaranya nih kalau misalnya dilihat dari panjang dari udah mulai Juli sampai Oktober Ya, nanti Juli, ya. Agustus, September ya, udah 3 event jalan. Berarti yang Juli kemarin kan ada di post di YouTube di mana kita bisa menonton nih ilmunya gitu. Ya, nanti bisa kita ada website ya, BIPS 2022, nanti teman-teman bisa buka aja di website kita. Di website itu nanti ada link, ada video yang bisa diputar. Yang itu nanti akan terkonek ke YouTube. Wah. Jadi semua udah di-upload di sana. Jadi itu prepare-nya dulu buat Iya. kita daftar ke yang nanti battle-nya. Seminar, gitu. workshop dan battle. Ya, karena nanti kasus-kasus yang akan diberikan atau yang muncul dalam perlombaan tadi salah satunya atau sebagian besar muncul dari seminar dan workshop yang sudah kita berikan. Webinar, seminar dan workshop yang sudah berjalan. Oke, Jadi berarti gitu. bisa dicatat juga kita harus nonton YouTube-nya dulu Ya, nih. Jadi harus kayak ada nonton. spoiler dikit Ya, gitu. ya, ada point of view trailernya di sana. dulu deh gitu. Jadi Ya. bisa udah siap nih, udah ada trailernya, terus Ya, kita ya, harus latihan ya. fisik dulu Harus di latihan tanggal fisik. 24 nanti ya. Yes. Kemudian kita ikuti battle-nya. Yes. Tuh. Juara. Oke, jadi apalagi nih ya, informasi yang harus diketahui nih dari peserta yang mau ikut, bahkan yang mungkin tertarik ke exponya, apalagi yang sekiranya mereka harus prepare banget nih selain dari fisik, ilmu, dan juga mungkin daftar ya dulu terlebih dahulu. Tuh, gimana dari dokter mungkin ada tambahan lagi gitu? Ya, daftar segera. Jadi kalau untuk pendaftaran prepare for battle hari ini itu akan mendapatkan tambahan diskon 20%. Hari ini tambahan diskon hari 20% ini. ya. Jadi dari 150.000 itu cukup membayar 120.000 ya. 120.000. Ya hanya hari ini ya. Jadi kalau besok sudah kembali harga normal. Jadi Ya. kesempatannya banyak banget nih. Jadi ternyata. bonusnya banyak banget. Jadi nggak usah ragu. Sebarin semakin banyak teman-teman yang ikut, peluang untuk menang semakin besar. Ya jadi final event hadiah 60 juta. Wah udah semangat lah pokoknya harusnya. Ya, Ya lumayan harusnya bisa semangat. buat apa nih ya, liburan Dan bisa. dan akan menjadi kebanggaan buat institusi yang menang. Ya, Bener akan banget. menjadi kebanggaan buat institusi yang menang. Tentunya Apalagi pasti kalau dapet. Warmadewa bisa dapat, Wah, wah. dapat sertifikat juga dan bisa dipajang nih Bisa dipajang di gitu. institusi ya. Kapan nih? Gila. Sekiranya kalau misalnya tahun ini sudah jalan acaranya, tahun depan kira-kira ada lagi nggak dokter? Pastinya kita akan buat tahun depan. Hanya saja clue-nya mungkin tidak hanya di Bali. Wah. Ya, mungkin tidak, karena offering udah banyak. Ayo dong jangan di Bali aja, karena kita punya beberapa pusat destinasi, entah itu di Jogja, entah itu di Bajo, entah itu di Toba ya. Jadi banyak banget masukan yang harapannya jangan di Bali dong, kita kembangin di center-center yang lain. Karena kemarin juga pada saat kita audiensi ke Bapak Menteri Kemenparekraf, Bapak Sandiaga Uno, beliau juga sangat mengapresiasi, kemudian beliau juga memberikan sambutan yang hangat dan siap mendukung acara ini. Jadi
kalau teman-teman pas di Bali jangan lewatkan event ini karena mungkin event berikutnya tidak hanya di Bali tapi bisa di luar Bali. Wih, luar biasa, tepuk tangan Yeah. dulu dong. Terus karena ini masih di pandemi COVID nih dokter, sayangnya masih di pandemi COVID. Jadi ada nggak syarat tertentu, mungkin harus booster terlebih dahulu atau syarat-syarat yang mengenai COVID-19. Jadi kalau dari luar gitu, oh saya harus mempersiapkan apa nih sebelum datang ke sini? Ya, jadi protokol kesehatan tetap ya wajib ya. Walaupun kita udah di booster, udah vaksin, udah cek antigen, screening, masker wajib ya. Masker wajib, hand sanitizer wajib. Tetapi standar memang syaratnya memang vaksin 3 kali minim ya. Vaksin 2 kali plus booster. Kalau enggak, itu bisa menggunakan antigen atau PCR yang nanti juga akan disediakan oleh panitia kalau memang dibutuhkan. Jadi jangan takut, panitia akan bantu memfasilitasi. Jadi jangan takut karena kita semua di sini sudah mengikuti protokol yang sudah disediakan. Wajib ya, ya, protokol itu wajib. Wajib banget Yeah. di sekarang nih, walaupun udah sekiranya orang-orang bilang udah mulai kurang nih COVID-nya, Yeah, tapi yeah, kan yeah. kita tetap harus menjaga terlebih dahulu. Rasanya itu sudah menjadi budaya Iya. ya, budaya kesehatan untuk kita semua ya. Jadi budaya sehari-hari kita untuk tetap menjaga higienitas, menjaga transmisi antar satu orang ke orang lain. Karena penyakit itu kan tidak hanya COVID saja ya. Jadi ada banyak penyakit menular nanti yang mungkin akan berkembang di kemudian hari. Jadi dengan penata laksanaan yang baik, protokol kesehatan yang baik, kita bisa memutus mata rantai apapun penyakitnya. Oke, baik. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri dulu ya, baru kita bisa melaksanakan tugas kita masing-masing. Terus juga mungkin bagi yang belum bisa ikut nih di tahun ini karena mungkin mepet nih, karena mengetahuinya kok kurang update merekanya gitu. Masih cukup waktu rasanya, lagi 1 bulan, masih satu cukup bulan waktu. nih. Tapi kalau mungkin Oh. yang saya kompetitif dokter Oh, misalnya, iya. saya harus setahun nih latihan, kan panjang nih prosesnya. Iya, Tahun iya, depan iya, saya iya, akan iya. ikutin, tenang aja karena di tahun depan masih ada, dan tidak hanya di Bali, spoilernya tidak hanya di Tidak Bali. hanya di Bali, Jadi ya. kalian stay tune, siapa tahu di kota-kota kalian, di provinsi kalian akan terlaksanakan, jadi bisa persiapan gitu. Kalau mungkin bisa sekarang, sekarang aja dulu gitu Iya. kan. Siapa Sekalian jalan-jalan di Bali. tahu. Nah, bener, sekalian liburan, minta Sekalian instruksinya. banyak diskon, ya nggak? Di Bener Bali lagi loh. banyak diskon, ya, jadi Kapan jangan lagi dapat lewatin. diskon? Mungkin tahun depan bisa naik harga. Pasti. Tuh, jadi ada inflamasi, tenang aja. Jadi tahun depan karena mahal ya, jadi sekarang aja kalau bisa. Iya. Tuh. Nih dokter, Ya. mungkin sudah di penghujung podcast Ya. nih. Apa dokter memiliki pesan-pesan tambahan atau mungkin harapannya acara ini tuh akan berlangsung seperti apa nih dokter? Tentunya kita berharap akan berhasil sampai lancar sampai akhir, tapi apakah ada harapan khusus yang mungkin dokter mau tambahkan gitu? Baik, mungkin closing statement dari saya adalah BIPS 2022 atau Bali International Emergency Battle Summit 2022 adalah acara kita bersama untuk mewujudkan Bali yang kuat, Bali yang siap untuk menyambut G20, KEK Kesehatan, serta Poros Perdamaian Dunia. Mari kita bergandengan tangan bersama mewujudkan ini semua. Terima kasih. Terima kasih dokter. Yeay. Baik, mungkin dari dokter Tanjung bagaimana nih harapannya? Oke, jadi harapan saya mungkin tidak muluk-muluk ya. Kita terima kasih sebelumnya inisiasi dari Dr. Chandra untuk menyelenggarakan acara ini dan melibatkan kita. Nah, disinilah tadi saya katakan bahwa kalaupun di sistem kesehatan kita masih ada lubang-lubang besar, minimal kita tutup dulu lubang-lubang kecil yang ada pada diri kita. Yes. Ya, mungkin secara prasarana kita belum punya alat-alat yang canggih ya, bahkan AED aja baru ada di airport ya sementara Yeah. banyak hotel apa segala macam masih belum ada, nggak apa-apa, tapi minimal dengan kita punya kemampuan ya, tidak hanya tenaga kesehatan ya, tapi juga masyarakat awam ya, masyarakat awam bisa melakukan pertolongan pertama dengan cara yang benar ya, terus terus orang tenaga kesehatannya juga sanggup tidak hanya bisa melakukan tugasnya sebagai tenaga kesehatan, tapi punya kemampuan fisik untuk bertugas di lapangan, itu akan setidaknya akan jauh lebih baik daripada bolong semua. ya jadi itu ya, jadi mungkin dari saya ya istilahnya, kalaupun kita tidak bisa menutupi lubang yang besar, minimal kita tutup dulu lubang kecil yang mulai dari diri kita. Itu selamat sore. Yes. Terima kasih dokter. Super sekali. Jadi kesimpulannya ya, pada hari ini kita sudah mendapatkan informasi yang banyak sekali nih dari serangkaian acara ini. Kita itu bisa mendapatkan dari pengetahuan terlebih dahulu, kemudian pengenalan fisik dari fisik kita sendiri, dan juga
seterusnya kita akan melaksanakan battle atau pertandingan mengenai masing-masing diri kita, sebagaimana sih kita sebagai masyarakat atau tenaga kesehatan itu apakah sudah eligible gitu istilahnya untuk menolong orang dan jangan sampai menjadi korban selanjutnya gitu. Yes. Jadi kita harus menjaga diri dulu betul, gitu istilahnya. betul, Jangan betul. mau menolong orang tapi kita kalau jadi korban kan nggak baik gitu ya, jadinya makin ricuh nanti makin gitu. ricuh. Untuk harapannya kita semua pasti berharap untuk acara ini akan berlangsung dengan baik, lancar dan juga sampai hari H semuanya lancar. Jadi sekianlah podcast kita hari ini ya. Apapun yang dibagikan di sini itu adalah informasi yang penting dan juga bisa diikuti untuk perlombaan. Istilahnya perlombaan ya kali dokter. Ya. Mungkin atau battle deh Battle biar ya, keren. battle. Battle. Let's the battle begin. Ya, jadi semua informasi di sini juga diberikan oleh narasumber yang luar biasa, jadi jangan dilewatkan informasinya. Dan juga kita berterima kasih dari tim bantuan medis setelah dokter bisa hadir, narasumber yang sangat luar biasa yang kita juga excited nih akhirnya. Jadi dengan acara ini kemudian juga akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada dokter. Juga Sama-sama. apabila kita ada salah kata mungkin bisa dimaafkan dan juga setelah mendengar info ini siapa tahu ada yang tertarik, jadi bisa cepet-cepet daftar dulu dan kita nantikan acara ini di Oktober nanti, Oktober sampai November gitu. Yes. Akhir Oktober Tanggal sampai 29 awal. Oktober sampai 9 November. Tuh bisa dicatat, jadi kita menantikan para peserta dari mau masyarakat, tenaga medis, kita nantikan di acara tersebut. Dan juga terima kasih banyak telah mendengarkan dan menonton podcast Tim Bantuan Medis Baswara Prada tahun 2022 ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan juga salam dari Tim Bantuan Medis Baswara Prada Live for Humanity. Terima kasih, sampai jumpa. Live for Humanity. Yes.